Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani GKPB Jemaat Jalan Yang Paten Base pagi hari ini, Kamis tanggal 17 Maret 2022. Sebelum kita akan melakukan tugas dan aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita dasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian bersatu hati untuk mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang Maha Kudus, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari yang indah dan baik Tuhan berikan, dan kami bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang boleh kami terima daripadamu. Kami bersyukur atas perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami sekalian, sehingga kami diperkenankan melewati kegelapan malam dan memasuki hari Tuhan yang baru hari ini dengan selamat. Semua ini karena kasih karunia dan anugerah-Mu pada kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami akan melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami pada hari ini, kami ingin dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu, hingga firman itu bisa menjadi pedoman dan pegangan bagi setiap kami yang mendengarkannya dalam menjalani kehidupan hari ini, juga di hari-hari ke depan. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu hari ini, supaya dapat kami pahami serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya hanya kebenaran-Mu saja yang dapat kami sampaikan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Lah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembacaan dan renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, dan kitab Injil Matius pasal 11 ayat 29. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah-Mu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bacaan yang kedua terambil dalam Matius pasal 11 ayat 29. Demikian Yesus berkata, "Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dari kedua bacaan ayat nas firman Tuhan pada hari ini, tema renungan firman yaitu diajar untuk rendah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di
Tuhan Yesus, ada kalanya masalah diizinkan terjadi karena Tuhan hendak mengetahui tujuan atau motivasi kita dalam mengikut Dia. Apakah kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan dan mentaati firman-Nya dengan sepenuh hati atau tidak? Seringkali kita diam mencari Tuhan saat dalam masalah saja, tapi jika masalah sudah selesai, kita pun meninggalkan Tuhan. Ketika Musa mengkisahkan kembali perjalanan kehidupannya, ketika ditugaskan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian, dia menuliskan dan meminta Israel mengingat perjalanan mereka itu bukan hanya sekedar sebagai hukuman atas kedegilan hati mereka, melainkan sebagai sebuah ujian bagi mereka untuk mengetahui apakah mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan, sekalipun berada dalam kesulitan. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga mengajar mereka tentang arti kerendahan hati, di mana mereka harus menyadari bahwa bukan karena kekuatan manusia mereka dapat keluar dari Mesir, melainkan karena pertolongan Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggikan diri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengikut Tuhan adalah sebuah perjalanan yang panjang, tidak cukup diwakili hanya dengan menjadi anggota di salah satu gereja, tampak rajin datang ke ibadah, atau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mengikut Tuhan berarti kita hidup dalam kehendak dan rencana. Kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya adalah agar kita hidup seperti cara hidup Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Hidup sama seperti Kristus akan terwujud apabila kita benar-benar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Pertanyaannya, apa yang terdapat dalam pikiran dan perasaan Kristus? Tidak ada jawaban lain selain hidup menuruti kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa bagi setiap orang yang hidup seturut kehendaknya. Untuk bisa menikmati berkat Tuhan, orang percaya harus terlebih dahulu masuk dalam prosesnya Tuhan. Seperti bangsa Israel harus mengalami pembentukan di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Proses ini bertujuan untuk menguji ketaatan dan ketekunan kita dalam mengikut Tuhan. Manusia memiliki kecenderungan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan harta atau kekayaan daripada hidup mengandalkan Tuhan. Karena itu, sebelum umat Tuhan memasuki tanah perjanjian, Ia mendidik mereka di padang gurun. Padang gurun adalah sekolah untuk mereka belajar hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Padang gurun adalah gambaran tentang situasi yang sulit, penuh tantangan, bahkan mungkin menakutkan. Perjalanan padang gurun yang harus dilewati oleh bangsa
Israel adalah bukan penderitaannya, melainkan supaya mereka belajar rendah hati. Padang gurun juga menjadi ujian iman dan ketaatan. Saat dalam masalah akan terlihat jelas kualitas iman dan seberapa jauh kita mau taat kepada Tuhan. Sesulit apapun proses yang kita jalani, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan ayat kedua, Tuhan Yesus pun mengajar para murid dan pengikutnya untuk memikul kuk yang Ia sediakan. Kuk adalah sebuah kayu pelana yang dipasang pada hewan untuk menarik sesuatu. Kuk menjadi simbol dari sesuatu yang harus dipikul oleh pengikut Yesus. Kuk itu juga berfungsi agar hewan tidak mengangkat kepalanya, tapi tetap tertunduk dan fokus pada tugas yang harus diselesaikan. Kuk yang Tuhan Yesus beri kepada kita bukan hanya mengajar kita bertanggung jawab atas panggilan kita, tetapi juga mencegah kita untuk meninggikan kepala kita dan mengajar kita untuk tetap merendahkan diri. Keliru jika kita berpikir bahwa kuk yang Tuhan Yesus beri adalah sebuah hukuman bagi kita. Intinya bahwa Tuhan Yesus ingin kita belajar dari dirinya untuk senantiasa menundukkan kepala kita, yaitu rendah hati, dan belajar untuk lemah lembut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, jika hari ini kita merasa mendapat peringatan atau bahkan hukuman dari Tuhan, janganlah kita berpikir bahwa itu lambang kebencian Tuhan kepada kita. Tapi ingatlah bahwa hukuman atau teguran dari Tuhan hendak Ia pakai untuk mengajar kita sadar diri, rendah hati, taat dan setia pada tugas panggilan kita. Dan di balik semua itu ada kasih sayang Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Syukur dan terima kasih Bapa, pada hari ini setiap kami telah diperkenankan untuk mendengarkan dan menerima anugerah berkat dari firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami terima dan diperdengarkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami, menjadi pertolongan, perlindungan, serta menjadi penentu arah tujuan hidup yang kami jalani hari ini. Dan ajar kami untuk selalu rendah hati. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami. Berkatilah kami selalu, juga kepada saudara-saudara terkasih, supaya tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Bimbinglah setiap kami untuk selalu rindu akan hal tersebut. Bapa di sorga, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan Galang Mingyang yang selalu Tuhan berkati. Hari ini kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua sehingga dapat melakukannya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna agar sehat serta seperti sedia kala dan dapat memuji memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan dan segala aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu pertemuan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas dan jaga selalu kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.